Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Saiful Bari. Hari ini saya kepengen membuat cafe latte. Dan untuk kopinya saya akan ekstraksi menggunakan alat ini. Ini namanya mocha pot. Lalu kemudian untuk susunya akan saya steaming dengan alat manual yang mudah kita dapatkan di banyak toko online. Dan juga harganya sangat murah. Ini namanya French Press. Oke, teman-teman, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat tip dan trik gimana caranya membuat espresso kompor menggunakan alat mocha pot yang ya paling tidak ideal. Oke, teman-teman bisa tonton video yang sudah saya upload tersebut. Sekedar mengingatkan untuk tip dan trik yang saya sebutkan di video sebelumnya, yang pertama tentu saja adalah gunakan kopi yang fresh, yang sudah melalui proses roasting tapi tidak older. Ya, lebih bagus lagi kalau pas waktunya peak dipakai. Yang kedua, untuk grind size. Jadi kopi yang akan kita pakai ketika membuat kopi dengan menggunakan alat ini kan kita giling. Nah, untuk skala gilingnya itu ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, di atas sedikit espresso, jadi sedikit lebih kasar dibandingkan espresso tapi tetap terhitung sebagai halus. Next, air yang kita gunakan adalah air yang panas, bukan air yang dingin. Lalu berikutnya untuk dose, ya kan, water dan yieldnya, jadi brew ratio-nya dipertimbangkan sesuai dengan yang pertama ukuran mocha pot yang digunakan dan yang kedua brew ratio-nya. Oke, itu teman-teman silakan diimprovisasi. Berikutnya, saran yang lain adalah air itu jangan melebihi katup pengaman ini. Ya, di bawahnya saja karena akan merusak kinerja si katup pengaman ini. Jadi kalau ada uap berlebih kan akan dibuang melalui katup pengaman ini. Oke, berikutnya apalagi ya? Kopi yang sudah kita giling dan kita masukkan ke filter basket yang ini itu jangan dipadatkan, cukup diratakan saja. Oke, untuk teman-teman yang menggunakan kompor gas ya, sebaiknya api itu cukup di area bawah, jangan sampai ke luar-luar begini ya. Nah, kebetulan sore hari ini kita akan gunakan kompor listrik yang murah. Kalau teman-teman mau menggunakan kompor induksi silahkan, tapi dicoba. Soalnya ada beberapa mocha pot yang tidak bisa ya, tidak ngebaca gitu kurang lebihnya ya. Oke, sambil lalu kita akan praktek. Yuk, ini ya, siapkan alatnya semua nih. Oke, kalau sudah siap ya, gelas-gelasnya diambil. Air kita akan isi dulu. Jadi untuk air kita akan pakai 130. Lalu untuk kopi kita akan pakai sekitar 18 gram ya. 130. Ingat di bawahnya katup pengaman. Oke, sip. Lalu untuk kopi, ya untuk kopi kita akan gunakan 18 gram. Ini hati-hati karena panas, kita akan turunkan dulu. Ya, lindungi tangan kita. Nah, itu tip yang lain. Jangan sampai tangan kita ya tidak cakep, tidak cantik gara-gara kepanasan. Oke. Kita akan tera dulu. Yuk. Oke, kita akan giling. Grind size ya, hati-hati. Ini kopi yang kita gunakan full Arabica. Kemarin di paket sebelumnya kita gunakan yang blend, yang ada Arabica dan Robustanya. Oke, kita akan timbang dulu sekitar berapa. Oke, 16, masih kurang sedikit. Oke. 17, kurang sedikit lagi. Oke. Apakah pas? Ya, sing. Oke, ini pas ya. Oke. Kita akan ratakan saja, tidak perlu dipadatkan. Lalu kita akan letakkan di sini. Oke, terus pasang. Nah, panas ya, hati-hati, lindungi tangan kita dari jahatnya panas. Oke, pastikan dipasang pas, tidak ada rongga.
seperti itu. Oke, lalu kemudian waktu kita akan pakai kira-kira berapa? Oke ya, kita letakkan di atas kompor listrik dan kita akan buka. Waktu berjalan, saya minum dulu. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu kopi, kita nanti akan siapkan untuk susunya. Jadi susu yang akan saya pakai untuk video kali ini adalah susu kental manis. Jadi murah banget ya, bisa didapatkan di warung tetangga. Oke, di sini kita akan masukkan susu sekitar 30 ya. 20 boleh, 25 juga boleh. Kalau misalnya mau, ini kan berapa nih? Ini 40 ya, 40 gram. Mau dipakai semua nggak apa-apa, tapi buat saya ini terlalu manis. Saya cukup menggunakan 25 saja. Oke, kita akan gunting. Teman-teman kadang-kadang suka nanya ya, Pak, kenapa nggak semuanya aja Pak? Gitu. Ya silahkan, nggak apa-apa kalau kalian suka manis. Kalau saya, ya kan, terlalu manis lah semua. Oke, kita pakai hanya 25 saja. Oke, sedikit lagi. Lumayan kan sisanya, bisa buat ini, buat yang lain gitu. Oke, kita letakkan sisanya. Lalu untuk air, hati-hati ya, airnya gunakan air dengan suhu 60 derajat. Oke, secukupnya saja. Tuang seperti ini. Lalu teman-teman sebenarnya bisa nonton gimana caranya membuat membuat susu kental manis ini dipakai untuk cafe latte, terutama latte art, di video saya sebelumnya. Sudah sangat lengkap teman-teman. Ini aduk ya. Oke, kita singkirkan dulu di sini. Ini kita akan aduk. Nah, ini mocha potnya sudah. Nanti teman-teman ketika mulai ada bunyi ya, cas gitu ya atau hiss, itu angkat. Stop ekstraksinya di situ. Itu cantik sekali ya. Ini mocha potnya yang break, bukan yang brika. Kalau yang brika lebih cakep lagi gitu. Tuh ya, wis cakep. Oke, hati-hati warna yang tadi ya, mulai dari gelap coklat, terus keemasan, kekuningan. Hati-hati kalau sudah uapnya mau keluar, kita stop ekstraksi. Oke, nah ini dia, nih. Oke, kita angkat. Jadi saran saya sebelum itu keluar semua, atau bahkan mau mulai, itu kita stop ekstraksi. Nah ini mau diletakkan di mana? Di lap basah boleh, langsung juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya udah nggak ada ekstraksi lagi ya. Ketika ini kita jauhkan ya mocha pot dari sumber panas, itu sudah jelas tidak ada ekstraksi lagi. Oke, saya letakkan aja di sini. Kita balik lagi ke sini, diaduk, ya kan? Setelah diaduk, ya kita akan steaming dengan cara yang sangat unik. Oke. Sebelum kita steaming, kita akan siapkan kopi dulu. Oke, sini. Kopi yang tadi kita ekstrak menggunakan mocha pot, kita akan tuang ke cangkir. Oke. Ya. Kita pakai 25 kurang lebih. Oke. Kalau teman-teman lihat ya, tidak sekental espresso ya, tidak sekental espresso. Ya taktualnya memang agak beda pasti. Oke, kita mulai kocok-kocok. Gitu. Kemarin di video sebelumnya saya sampaikan untuk yang menggunakan French press ini pastikan nih si plunger-nya jangan ya di atasnya susu, di dalam saja supaya foamnya tidak berlebih. Yang kedua, gerakannya itu bukan ngocoknya, itu bukan hanya ke atas dan ke bawah, tapi dengan gerakan setengah lingkaran. Ya, supaya susu yang di dalam French press ini berputar dan berpusar sehingga hasilnya lebih baik, lebih bagus. Yang kita harapkan dari proses yang sangat sederhana ini sebenarnya dapat susu yang silky, shiny, glossy, nggak ada bubblesnya, nggak dry gitu ya. Cakep seperti itu. Oke, kita akan coba nih batasnya di sini. Ingat, keberhasilannya adalah si plungernya jangan keluar dari permukaan susu, dan yang kedua gerakannya adalah gerakan setengah lingkaran. Terus peningkatan volume kalau cafe latte kan sekitar 0,5 sampai 1 cm. Oke, seperti ini.
ya, nggak lama kok sebenarnya. Nah teman-teman, untuk panduan lebih detail terkait dengan bagaimana cara bikin susu menggunakan alat ini, teman-teman bisa tonton di video channel ini, terutama di playlist ini ya, cara steaming. Oke, selesai. Begini, letakkan di sini, lalu jagnya ambil, tuang ke jagnya ya. Mau dipakai semua boleh, mau sebagian, secukupnya juga silakan, gak apa-apa. Oke. Tap kayak biasanya. Kalau bikin latte, kalau nggak mau putih ya tinggi sedikit, kalau mau putih deket dan banyak, gitu aja simpel. Oke, kita akan coba seperti ini. Oke. Oke. Tuh. 2, 3, kecil ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, simpel-simpel aja kan. Oke, seperti ini. Ini tulip ya, pattern sejuta umat. Kopinya kita ekstrak dengan menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu moka pot. Dan untuk susunya kita ekstrak bukan kopi ya, kita steaming dengan alat yang sederhana juga dan murah. Ini namanya French press. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau tambahan informasi gimana cara ekstrak espresso dengan menggunakan moka pot, di 2 video sebelum ini bisa kalian tonton. Dan untuk teman-teman yang mau panduan lebih detail terkait gimana caranya bikin susu menggunakan alat moka pot ini, teman-teman juga bisa tonton di video saya yang lain, yaitu di playlist steaming. Banyak banget kok video saya yang sudah saya buatkan ya. Gimana cara skala giling, grind size sudah ada, brew ratio juga sudah ada, temperatur ada ya. Teman-teman bisa tonton banyak video yang sudah saya persembahkan buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di next video, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Kalau mau komentar silakan. Thank you.